ini sudah kita lepas untuk bagian palapnya yang di booster remnya ya. Jadi yang penyebab yang remnya itu lengket ini Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita punya kendala Mas Bro ya. Untuk kendala unit Lohan 260T dengan kendala untuk remnya ini lengket ya untuk bagian ban tengah atau ban engkelnya. Jadi ini kita siram seperti itu. Jadi ini ngasap Mas Bro ya, baik ban sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri. Jadi ini kita semprot dulu pakai air seperti ini supaya trombolnya dia dingin Mas Bro ya. Oke, jadi karena yang bermasalah untuk roda tengah atau roda engkelnya ya, jadi ini kita bongkar nanti untuk bagian sini, untuk booster remnya, booster rem yang pendek ini untuk roda tengah Mas Bro ya. Jadi ini kita bongkar, ini untuk booster remnya, ini untuk tipe-tipe yang KW Mas Bro ya. Jadi kalau yang KW di sini tidak ada pentilnya. Oke, nanti ini kita bongkar seperti itu ya, kita lihat sama-sama untuk kondisi silnya. Karena untuk rodanya itu yang panas itu kanan kiri ya semua. Jadi yang bermasalah di sini untuk booster remnya. Jadi jika yang KW di sini tidak ada pentilnya, otomatis kita harus bongkar. Kemungkinan untuk bagian yang di sini ya, untuk palepnya dia macet atau kotor ya, yang di dalam sini seperti itu. Oke, ini kita cuci dulu Mas Bro ya. Setelah itu kita bongkar untuk nih servo remnya seperti itu. Oke Mas Bro, untuk booster rem sudah kita lepas ya. Jadi kita lepas untuk jalur yang ke roda tengah ini, untuk pipa ledengnya, sama ini untuk yang di palepnya ya, palep yang di belakang kita lepas seperti itu, sama ini yang di palep kura-kuranya ya, yang di booster remnya yang bagian belakang. Oke, ini untuk booster remnya Mas Bro ya. Oke Mas Bro ya, ini untuk booster remnya. Jadi ini untuk bagian belakang atau palepnya ya, kura-kuranya sudah kita lepas. Jadi ini kita bongkar ya, kita lihat di dalamnya atau silnya seperti itu. Ini untuk merek-merek yang KW Mas Bro ya, atau yang biasa seperti itu. Oke, ini kita lepas ya buat 14 keliling, sama sini ya buat 3 biji. Yang bagian depan sini kita lepas, jadi nggak usah kita lepas bagian sini ya, karena di sini tidak ada pentilnya, langsung kita lepas nggak apa-apa. Oke, kita bongkar dulu Mas Bro ya. Oke Mas Bro ya, ini untuk bagian depan sudah kita lepas. Jadi kalau merek KW seperti ini ya, dia mengandalkan seal ini untuk menekan minyak rem seperti itu. Jadi di sini ada kayak palepnya ya. Kalau yang bawaan mobil atau yang orinya, palepnya di sini atau pentilnya ini di sini seperti itu. Jadi pada waktu posisi ini di posisi di sini ya, otomatis minyak rem akan ngumpul ya, masuk lewat celah-celah ini. Begitu nanti dorong minyak rem, dia palepnya ketutup ya. Dan untuk minyak rem yang ada di ruang sini dia mendorong maju ke depan seperti itu. Oke, ini kita buka dulu ya untuk bautnya, kita lihat untuk seal yang di dalam ini. Oke Mas Bro ya, ini sudah kita lepas untuk bagian palepnya yang di booster remnya ya. Jadi untuk sealnya ini tadi memang kotor Mas Bro ya, seperti itu. Jadi ini tadi sudah kita bersihkan sedikit seperti itu ya, nanti kita bersihkan lagi untuk bagian dalamnya. Jadi ini tadi kotor Mas Bro ya untuk sealnya. Ini kita ganti sama yang baru. Masalahnya ini sudah longgar ya, untuk dipasang di sini dia sudah mau kelipat ini Mas Bro ya, jadi longgar dipasang di sini. Jadi nanti kita ganti sama yang baru untuk sealnya. Jadi yang penyebab yang remnya itu lengket ini Mas Bro, ini untuk bagian belakang daripada booster rem, ini bagian kura-kuranya ya seperti itu. Ini tempatnya di belakang, jadi pada waktu pedal rem kita injak seperti itu ya. Jadi posisinya seperti ini, angin akan mendorong nih ya, ini angin dari pedal rem seperti itu. Pada waktu kita injak rem, angin akan masuk lubang sini ya. Dan untuk angin standby dari sini seperti dia akan ini ya, keluar lewat lubang sini, lubang ini ya seperti itu. Jadi penyebabnya di sini, ini macet untuk bagian palepnya ini. Jadi di bawah sini ini ada kayak bagian bulat kecil ya, mendorong untuk palep yang di sini, di dalam sini. Oke, ini kita bongkar dulu untuk bagian ini Mas Bro ya, atau palepnya ini kita bersihkan, nanti kita ampas bagian sini ya. Kalau merek-merek KW seperti ini Mas Bro ya, ini tidak tahan untuk bagian dalamnya seperti itu. Jadi harus teliti Mas Bro ya, jadi harus pikir 2 kali kalau mau beli barang KW. Jadi kendalanya seperti ini memang harganya miring Mas Bro ya daripada yang asli, tapi ya untuk bagian silnya dia cepat kalah seperti itu. Oke, ini kita buka dulu Mas Bro ya untuk palepnya ini. Jadi ini sudah kita lepas ya untuk bagian palepnya. Jadi seperti ini tadi untuk ringnya ya, ini macet Mas Bro ya. Jadi kita tes di sini untuk bagian
plastiknya ini ya. Ini macet ini bro ya. Jadi aturannya pada waktu kita masukkan dia masuknya enak ya. Jadi pada waktu kita turunkan seperti ini dia langsung turun, ini tidak mau. Jadi ini masalahnya di sini, bagian sini ini kurang rata seperti itu. Kalau mereka seperti ini ya, ini bagian dinding-dinding daripada baloknya atau yang rumah hancurnya dia keluar seperti ini. Jadi ini nanti kita amplas pakai amplas 1000 ya, sampai benar-benar untuk masuknya ini enak seperti itu. Jadi bagian sini ini yang mendorong valve sini ya, seperti itu. Jadi pada waktu pada rem kita injak, rem akan mendorong ini seperti itu ya, angin mendorong ini ya. Jadi untuk bagian bawah dia mendorong ini. Jadi untuk yang di sini ini angin standby ya. Di angin yang di sini karena di sini kedorong ini ya, otomatis dia akan keluar lewat sini ya, keluar lewat sini seperti itu. Jadi angin akan keluar dan keluar lewat sini untuk mendorong valve-nya di sini seperti itu. Begitu udah yang kita injak, kita lepas ya, otomatis angin sisa dia akan keluar lewat bawah sini, pembuangan sini. Karena ini macet ya, jadi angin sisa tadi dia kurang lancar keluarnya, jadi masih ada tekanan, jadi yang mengakibatkan untuk rem dia lengket. Kurang lebih seperti itu sistem kerja daripada valve-nya ini. Oke, ini kita amplas seperti itu ya. Jadi harus rata bagian bawah untuk mengampas ini ya. Oke, ini kita amplas, setelah itu kita pasang untuk selisihnya, jadi kita ganti oreng-orengnya ya. Untuk paketnya merek Isina ya. Jadi untuk bagian grease-nya dia baik, tidak cepat habis ya untuk grease-nya seperti itu. Oke, ini kita ampas dulu untuk bagian valve-nya ini. Oke mas bro ya, ini sudah kita amplas untuk bagian rumahan silnya ya, yang di bagian valve. Jadi ini untuk masuknya dia enak ya. Nah, seperti ini untuk masuknya dia enak seperti itu. Jadi tadi itu untuk masuknya dia macet mas bro ya, makanya untuk rem dia akan lengket. Oke, ini kita pasang untuk seal yang baru untuk oreng-orengnya ya. Jadi ini kita pasang mulai dari sini dulu mas bro ya untuk valve-nya, dan lanjut kita pasang untuk bagian sini seperti itu ya. Oke, ini untuk bagian rumahan valve-nya ya, atau selongsongnya ini, rumahan valve yang besar sudah kita pasang seperti itu. Jadi untuk pemasangannya ini bagian yang ada tulisannya ini di atas ya, sejajar sama sini untuk bagian lubang ini, supaya dia bisa kembali pada waktu pemasangan ini ya, pemasangan ini. Jadi jika tanda ini tidak ada, tanda tulisannya ya, kita bisa ini ya, bagian bawah sini ada lubang, bagian yang sini ini yang paling atas ya, sejajar sama ini seperti itu, supaya pada waktu pemasangan nanti ini tidak kebalik pada waktu pemasangan bagian kura-kuranya sama yang di depan ya, untuk bagian ini ya seperti itu. Oke, ini kita pasang, kita kasih grease dulu ya bagian depan seperti ini. Harus hati-hati pemasangannya supaya untuk sealnya ini ya, seal yang di piston sealnya ini untuk mendorong minyak rem dia tidak robek mas bro ya. Pemasangan seperti ini. Nah, baru kita pasang untuk bautnya, kita kecangi 3 biji ya untuk bautnya. Oke, ini kita kecangi dulu mas bro ya untuk bautnya. Untuk bagian depan juga kita pasang. Jadi lanjut kita pemasangan untuk bagian ini valve-nya atau kura-kuranya. Jadi karena ini masih baru mas bro ya, jadi untuk bagian valve ini masih bagus, jadi tetap kita pakai seperti itu. Jangan lupa untuk bagian ini, untuk plugnya ini jangan sampai lupa dipasang. Ini safety ya, ini untuk gearnya ada gearnya.
masuk di sini nanti seperti itu. Kalau ini tidak dipasang nanti takutnya ini cepat rusak Mas Bro ya. Bagian untuk silnya sini, bagian topinya ini. Jadi jika rem itu kita injak bocor angin ya, bisa jadi untuk bagian topinya ini sudah aus Mas Bro. Seperti itu sudah kemakan. Kalau ini masih bagus, ini tetap kita pakai. Jadi yang tanya kemarin untuk booster rem kita injak rem ya, tidak ada kebocoran di bagian belakang daripada booster rem atau yang bagian kura-kuranya ya, valve-nya ya. Orangnya seperti itu pada waktu kita injak rem, ini masalahnya. Untuk bagian topi daripada topi valve-nya ini, bagian atasnya sudah kemakan atau robek Mas Bro ya. Jadi untuk angin dia akan keluar ya, seperti itu, masuk ke sini, langsung turun ke bawah ya, pembuangan seperti itu. Oke, ini kita pasang dulu untuk bagian valve yang belakang Mas Bro ya, seperti itu. Oke Mas Bro, ini untuk booster remnya sudah kita pasang ya. Jadi ini tinggal pemasangan untuk pipa ledeng yang di depan seperti itu. Jadi lanjut kita nanti buang angin karena ini kita bongkar ya. Jadi nanti kita buang anginnya lewat sini dulu, lewat booster rem seperti itu. Baru nanti kalau sudah lancar remnya, baru kita buang angin ya untuk ban tengah atau ban engkelnya seperti itu, kanan maupun yang kiri. Oke, ini kita pasang dulu Mas Bro ya untuk booster remnya. Oke Mas Bro ya, untuk pipa ledengnya sudah kita pasang, jadi lanjut kita buang angin. Pastikan untuk minyak remnya ini untuk tutupnya kita buka ya, jadi untuk minyak rem dia langsung mau keluar seperti itu. Oke, ini kita bonggari untuk nepelnya. Pastikan untuk minyak remnya dia keluar lancar ya. Kalau sudah keluar lancar, tidak ada gelembungnya, nanti baru kita tutup untuk nepelnya Mas Bro. Ini kita tunggu ya sampai keluar untuk minyak remnya. Oke, untuk minyak rem dia sudah keluar ya, seperti ini. Jadi sudah tidak ada gelembungnya, sudah lancar seperti ini. Kalau sudah lancar seperti ini, baru kita tutup untuk nepelnya. Jadi seumpamanya minyak rem dia tidak mau turun ya, kita tutup nepelnya, kita injak rem sekali ya, baru kita buka lagi untuk nepelnya. Jadi untuk minyak rem dia nanti mau keluar lagi ya. Oke, ini kita tutup. Kalau sudah seperti ini, kita buang angin untuk roda tengah ya, roda engkelnya, untuk yang kanan maupun yang kiri. Oke, ini kita buang angin dulu ya untuk roda yang kanan. Jadi nanti setelah kanan kita buang angin untuk roda sebelah kiri seperti itu Mas Bro. Oke, ini kita buang angin Mas Bro ya untuk roda sebelah kanan dulu. Tim, pas, tim, pas. Oke Mas Bro ya, untuk cara buangannya seperti itu. Jadi untuk yang di booster rem ini kita buka dulu untuk nepelnya sampai benar-benar keluar untuk minyak remnya. Kalau sudah keluar baru kita tutup. Lanjut kita buang angin yang di roda tengah ya, untuk ban kanan atau roda kanan maupun roda kiri seperti itu. Jadi itu cara buangannya seperti itu. Jadi untuk penyebab mobil ini yang remnya lengket ya. Jadi permasalahannya di sini untuk bagian valve ya, valve yang di sini dia macet seperti itu. Jadi pada waktu pedal kita injak angin yang dari pedal rem ya, dia akan mendorong valve yang di sini seperti itu, dan untuk angin standby dia akan keluar lewat sini ya, mendorong untuk valve yang di booster rem. Karena bagian valve yang di atas dia macet, otomatis angin kembali ya. Angin sisa ini seharusnya dia kembali dengan lancar, karena di sini masih ada tekanan, dia tidak keluar dengan lancar ya. Jadi untuk rem dia akan lengket, makanya untuk remnya akan lengket Mas Bro ya. Jadi sampai kebakar
bakar tadi untuk bagian kampasnya, untuk roda kanan maupun ke kiri ya, untuk booster rem yang pendek ini seperti itu. Jadi ini tadi kita amplas untuk bagian palepnya atau rumahan palepnya ya, bagian atas kampas sampai benar-benar lancar untuk palepnya ya, tidak macet seperti itu. Kita ganti sealnya sama kita amplas ya. Untuk ring besar ini kita ganti di sini karena ini booster rem KW Mas Bro ya. Jadi permasalahannya seperti itu, kalau nggak lengket otomatis, kalau nggak lengket untuk remnya dia akan kurang patok, makanya sebenarnya dia lemah waktu ya, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Berkah semuanya, jika ada kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.